Ya, siswa-siswi SMAN 1 Pontianak peserta cerdas cermat 4 pilar MPR bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Gibran memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus belajar dan berprestasi. Sebelum peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR dari SMA Negeri 1 Pontianak diundang ke Istana Wakil Presiden. Para siswa menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Presiden atas kesempatan bertemu di Jakarta. Wakil Presiden Gibran memberikan motivasi untuk terus belajar dan berprestasi, serta mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum. Oke ya, siang semuanya. Pastinya perasaan saya dan tim saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia. Ya, ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan berkembang. Di dalam tadi bahas apa aja, Cak? Tadi di dalam kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi. Yang menuai kontroversi, MPR berencana mengulang lomba cerdas cermat 4 pilar di tingkat Kalimantan Barat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya akan menggunakan juri independen dalam lomba yang diulang. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Ada. Inilah momen saat Regu C peserta lomba cerdas cermat 4 pilar di Provinsi Kalimantan Barat mengajukan protes ke Dewan Juri. Regu C yang diwakili Yosepa Alexandra ini meyakinkan juri bahwa ia telah menjawab dengan benar sebelumnya. Bukannya mencermati kembali jawaban Regu C, juri Indri Wahyuni justru mempermasalahkan artikulasi Yosepa. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Protes dari guru pendamping Regu pun tak diindahkan Dewan Juri. Bapak Ya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat ya Ibu. Rekaman lomba yang beredar di media sosial ini pun viral dan tuai kecaman warganet. MPR pun kini berencana mengulang lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga akan menggunakan juri independen dalam lomba yang akan diulang. Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan. Dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Jalannya lomba juga akan diawasi pimpinan MPR dari awal hingga akhir. Ketua MPR juga mengapresiasi peserta lomba yang telah berani menggunakan haknya untuk bersuara dan menyampaikan protes. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, perselisihan antar tetangga di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan berujung kasus penganiayaan. Seorang perempuan kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga melempar batu bata putih ke arah tetangga perempuannya hingga mengalami luka serius di bagian kepala. Video peristiwa itu pun viral di media sosial. Seorang wanita di Kecamatan Brondong, Lamongan terluka parah di bagian kepala setelah terkena lemparan batu bata saat cekcok dengan tetangganya. Konflik dipicu pembangunan pagar atau tembok di depan rumah korban. Tembok setinggi 1,5 hingga 3 meter disebut menutup akses jalan dan menghalangi pandangan ke toko sembako milik korban. Korban yang merasa terganggu mendatangi tetangga dan menanyakan soal pembangunan pagar. Tak disangka mereka terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku yang berada di balik tembok melempar batu bata ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Ki Ageng Brondong dan mendapatkan 7 jahitan. Unit PPA telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial ES, warga Kecamatan Brondong. Betul, pelaku, terduga pelaku, dan dilakukan tersangka, kemudian sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Lamongan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Pemirsa, dua pelaku pencurian lembu di Simalungun, Sumatera Utara babak belur diajar warga. Keduanya dihakimi warga setelah ketahuan saat memasukkan lembu curian ke dalam mobil milik pelaku. Dua pelaku yang merupakan residivis spesialis pencurian lembu diamankan dari amukan warga yang marah atas aksi pelaku mencuri lembu milik warga. Penangkapan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat salah satu pelaku memasukkan lembu dengan paksa ke dalam satu unit mobil sedan di dekat area perkebunan warga. Mendengar teriakan warga, mobil yang sudah berisi muatan seekor lembu melaju kencang di areal perkebunan. Meski sempat kabur sejauh lebih 10 km, aksi pelaku terhenti setelah mobil pelaku menabrak sepeda motor warga yang sedang parkir. Warga yang geram kemudian menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi dan TNI yang datang ke lokasi langsung mengamankan keduanya dari amukan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke pos polisi terdekat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Yang menjawab tantangan teman bocah 13 tahun di Probolinggo, Jawa Timur nekat membawa kabur mobil tetangganya. Mobil yang melaju ugal-ugalan akhirnya berhenti usai menabrak pohon di pinggir jalan. Sama dua ini. Mamanya yang berhubung ada orang itu bilang maling. Inilah video amatir saat seorang bocah laki-laki diamankan warga usai membawa kabur mobil milik tetangganya. Aksinya terhenti usai mobil yang dikemudikannya dengan ugal-ugalan menabrak pohon di kawasan Gedung Sasana Krida, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kondisi mobil ringsek parah di bagian kap depan. Bocah 13 tahun itu panik lantaran dikejar warga dan pemilik mobil hingga akhirnya menabrak pohon. Polisi yang mendatangi lokasi langsung membawa bocah tersebut ke Polsek Keraksaan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mengambil kunci mobil tanpa izin setelah ditantang teman-temannya untuk mengendarai mobil. Yang bersangkutan ini ceritanya tetangga daripada korban, dia mengambil kontak mobil milik korban tanpa izin. Lalu ceritanya pengakuan si pelaku ini adalah dia ini sama kawannya diomongin. Ayo katanya kamu bisa nyupir mobil. Itu kan sudah pegang kontak. Akhirnya dia betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban mengotori dan teriak-teriak. Karena masih di bawah umur, kasus bocah bawa kabur mobil tetangga ini dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.